Rocky Gerung, dia menghina Pak Prabowo, menghina Presiden ke-8. Buntut panjang itu akhirnya terjadi. Organisasi pimpinan Hercules mengultimatum Rocky Gerung. Kalau tidak minta maaf secara langsung kepada Pak Prabowo, maka siap-siap akan berhadapan dengan hukum. Kan kita tahu sama-sama Rocky menghina Pak Prabowo dengan bajingan, tolol, brengsek, dan lain sebagainya. Kata-kata tidak beradab dia keluarkan. Memang pantas melawan Rocky itu dengan kata-kata kasar juga. Yang bangsat itu siapa? Yang bajingan itu siapa? Yang tolol itu siapa? Apakah Pak Prabowo atau ente, Rocky? Itu. Dan hati-hati, dia ngomong itu di depan mahasiswa. Racun. Itu Rocky itu ngomongnya. Racun. Merusak moral generasi anak bangsa. Tidak pantas diucapkan oleh seorang yang ngakunya filsuf. Tidak pantas diucapkan oleh seorang yang ngakunya pendidik. Ya, apa iya mau seperti itu kalimat kritikannya? Apa tidak ada bahasa yang pantas selain bajingan tolol di dalam mengeluarkan kritiknya? Coba kita cek nih ultimatum dari GRIP, ya, pimpinan Hercules ini. Saya Ketua Organisasi Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya Provinsi DKI Jakarta ingin menyampaikan kecaman kepada Rocky Gerung atas hinaannya, lecehannya terhadap Presiden terpilih, Presiden ke-8, Bapak Prabowo Subianto. Hei Bung Rocky, Anda ini manusia yang tidak bermoral. Anda mengaku seorang akademisi, tapi perilaku Anda, tutur kata Anda tidak menunjukkan bahwasanya Anda adalah seorang akademisi. Anda mengatakan Pak Prabowo bangsat, tolol. Anda yang bangsat, Anda yang tolol. Kalau Anda orang pintar, Anda tidak menggunakan kata-kata yang seperti itu di hadapan umum. Terutama Anda selalu mengatakannya di hadapan para mahasiswa. Saya mencurigai Anda ini, jangan-jangan Anda ini adalah orang-orang yang sedang ingin menghancurkan karakter anak bangsa. Ya, kepada seluruh mahasiswa di Indonesia, juga kepada orang tua, agar berhati-hati jika anak-anak kita mengikuti seminar-seminar, acara-acara yang diisi oleh pembicaranya oleh Rocky Gerung. Khawatir anak kita akan berubah karakternya, bangsa kita akan berubah karakternya menjadi bangsa yang tak bermoral, bangsa yang merasa biasa dengan tutur kata yang tidak baik. Kita di keluarga, di dalam agama, bangsa timur dididik beradab. Mengkritik boleh, dijamin oleh negara ini. Siapa saja boleh mengkritik, tapi mengkritiklah dengan adab, dengan moral, dengan tutur kata yang baik. Gak akan pernah ada kritikan yang bisa sampai dan berguna dengan kata-kata yang seperti itu. Itu dikatakan oleh Rasulullah. Ya, Rocky Gerung, kau jangan suka-suka kau aja ngomong. Kami juga bisa suka-suka kami ngomong. Kami cari kau nanti. Ya, kami akan buat laporan polisi dan kami akan minta ke pihak polisian agar segera menangkap kau, Rocky Gerung. Ya, kau ini perusak bangsa kau. Kau menghina Pak Prabowo. Kami nggak terima. Kami garda terdepan, GRIP Jaya, akan mengawal Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Silakan kau mau mengkritik, silakan, itu hak kau, tapi kau jangan menghina dan menggunakan kata-kata yang tidak baik. Ya, kami juga bisa marah sama kau. Kami cari kau nanti. Jika pihak polisi tidak segera mencari Rocky Gerung, menangkap Rocky Gerung, memproses hukum Rocky Gerung, jelas ini pidana, jelas ini penghinaan. Ya, kau bilang Pak Prabowo bangsat, tolol. Kau yang bangsat. Pak Prabowo itu Danjen Kopassus, Jenderal, ya, Menteri Pertahanan, dan sekarang terpilih menjadi presiden. Kau bilang tolol. Kau yang tolol, Rocky Gerung. Ya, kami
organisasi Grip Jaya mengecam keras Rocky Gerung, mengutuk keras Rocky Gerung, dan meminta semua pihak mengajak masyarakat memboikot Rocky Gerung, dan meminta media-media televisi untuk memboikot Rocky Gerung, tidak lagi tampil di muka umum karena ini berbahaya bagi adab bernegara dan berbangsa bagi generasi kita ke depan. Rocky Gerung, aku curiga sama kau ya. Kau jangan-jangan antek-antek yang ingin merusak karakter bangsa. Ya, sekali lagi, Rocky Gerung, kau harus membuat pernyataan maaf kepada Bapak Prabowo Subianto yang kami hormati. Jika tidak, kami cari kau. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita. Kalau nanti itu ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Apa Anda nggak mules setiap hari? Anda pasti mules. Saya mau terangkan itu punya problem. Ada rasa nausea, orang Prancis bilang, rasa mual secara psikologis. Karena Anda tahu genealogi, asal-usul, asbabun nusul dari peristiwa pemilihan presiden kemarin. Fakta-fakta ini saya mau terangkan pada saudara. Karena seringkali kita dihipnosis untuk menerima seolah-olah kita nggak mampu untuk mengucapkan kritik. Sama seperti kasus saya. Sampai sekarang di Bareskrim ada 37 kasus saya tuh dilaporin. Jadi saya senang diundang oleh Unipma karena di sini saya jadi narasumber sebelum saya jadi narapidana. Tapi untung sekali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Gugatan yang meminta pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform, universitas, LSM, YouTube, macam-macam, tidak boleh tuh, seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu, akhirnya saya dibolehkan lagi. Dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya, sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Oke. Sepakatlah. Memang pantas si Rocky itu diultimatum oleh Grip. Harus diultimatum. Kasihan generasi anak bangsa dicekoki dengan kalimat-kalimat yang tidak mendidik dari Rocky Gerung. Kasihan. Bagaimana moral anak bangsa? Bagaimana karakter anak bangsa yang diharapkan akan membangun, akan menjadi penerus ya, pemimpin di masa depan. Kalau asupan nutrisi, bukan nutrisi ya ini, kalau asupan provokasinya diberikan oleh orang macam Rocky Gerung dengan kalimat-kalimat brengsek yang dia sampaikan, acak-acakan moral anak bangsa kita, acak-acakan karakter ketimuran mahasiswa bila mendengarkan orang macam Rocky, acak-acakan seolah kalimat-kalimat itu menjadi wajar ya untuk menyampaikan kritik, padahal sangat tidak wajar, sangat tidak mendidik, sangat tidak bermoral, sangat kurang ajar, sangat biadab, sangat brengsek, sangat bajingan, sangat tolol. Itu
Saya jujur aneh juga kepada Rocky ini. Katanya dia seorang filsuf. Filsuf itu mesti di dalam setiap ucapan dan lakunya adalah membawa pikiran orang ke arah kebijaksanaan, bukan ke arah kemarahan. Ketika mahasiswa mendengarkan ucapan-ucapan Rocky, paparan-paparan Rocky, apakah analisisnya yang akan tajam? Enggak, emosinya yang kemudian akan memuncak. Otaknya tumpul, emosinya yang muncul. Apakah kemudian mahasiswa akan bertindak yang bijaksana bila mendengarkan paparan macam Rocky? Enggak, bukan bijaksana, malah akan brutal. Dibungkus atas nama kritikan, kan itu, dibungkus atas nama demokrasi, kebebasan berpendapat. Bukan tidak boleh mengkritik, tapi bila Anda sebagai seorang dosen, coba, Anda itu bukan anak jalanan, ya, bukan anak jalanan. Anda ngomong di depan mahasiswa, insan intelektual diharapkan menjadi penerus pemimpin di masa depan. Makanya Anda harus pikirkan bahasa-bahasa yang layak untuk nantinya seorang pemimpin ucapkan. Ya, ini bukan vitamin mendengarkan ucapan Rocky itu, bukan nutrisi, tapi penyakit. Provokatif. Itu lebih ngerti Grib itu di bawah pimpinan Hercules di dalam urusan bahasa. Dan saya yakin kalau mau urusan kasar-kasaran, Grib itu bisa lebih kasar daripada Rocky. Ya, bisa lebih kasar daripada Rocky. Jadi itu. Tapi bisa kita maklumi kalau Grib kasar tuh ngomongnya bukan di forum pendidikan, ngomongnya bukan di forum yang di sana ada mahasiswa, bukan. Mungkin ngomongnya di tongkrongan-tongkrongan. Itu bahasa-bahasa yang ya silakanlah, bahasa tongkrongan kan itu. Tapi kalau di forum akademisi, kalau di forum yang di sana ada mahasiswa yang diharapkan menjadi penerus pemimpin di masa depan, mesti menggunakan kalimat yang pantas, ya. Bukan halus tapi pantas. Apakah pantas mengucapkan bajingan tolol kepada presiden? Pantas enggak? Silahkan ukur kepantasan itu. Di belah mana pantasnya? Enggak pantas. Cari deh diksi yang lebih tepat untuk menyampaikan kritik. Masa bajingan tolol disampaikan? Tidak mendidik, bos. Sangat tidak mendidik. Saya yakin semua orang tua dari mahasiswa yang di sana Rocky Gerung ngomong itu nggak sudi anaknya dicekoki dengan kalimat-kalimat seperti itu. Dididik oleh karakter Rocky. Saya yakin nggak ridho juga tuh. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan itu peringatan Grib Jaya. Mudah-mudahan kita akan lihat hari-hari ke depan akan terjadi apa kepada si Rocky Gerung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.